Biar Aku Yang Pergi, episode 23. Kemudian Hafiz pergi ke kantornya. Baru saja duduk, tiba-tiba Atika mengetuk pintu ruangannya. "Hafiz, bos mau ketemu," ucap Atika. Hafiz mengangguk. Lalu berjalan ke ruangan Hasan, papa Atika. "Bapak memanggil saya?" tanya Hafiz. "Iya, silakan duduk," ucap Hasan. "Kita ada kasus baru tentang perebutan cucu antara seorang pejabat dengan mantan suami anaknya," ucap Hasan. Hafiz agak terkejut mendengarkan ucapan Hasan. "Siapa nama pejabat itu, Pak?" tanya Hafiz penasaran. "Dodi Suprayogi," ucap Hasan. "Dodi? Itu kan nama Papa Mila," ucap Hafiz dalam hatinya. Tapi dia tidak mau memberitahu Hasan bahwa Dodi adalah mantan mertuanya. "Hafiz, nanti kamu pergi ketemu sama Pak Dodi ya, ini kartu namanya," ucap Hasan sambil memberikan sebuah kartu nama. "Baik Pak, nanti saya hubungi Pak Dodi. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu," ucap Hafiz sambil berdiri dan berjalan keluar ruangan. Ini pasti perbuatan Mila," ucap Hafiz kesal. "Bagaimana aku akan selesaikan kasus yang aku sendiri jadi tersangkanya?" Lalu Hafiz teringat lagi ancaman Mila untuk melakukan apa saja untuk mendapatkan Dafa kembali. "Aku tidak akan menyerah begitu saja sama kamu, Mila," ucap Hafiz dalam hatinya. Setelah jam pulang kantor, seperti biasa Hafiz menjemput Marissa ke kantornya. Di dalam perjalanan, tampak Hafiz hanya diam, memikirkan Mila dan papanya. "Mas, kalau kita makan bakso dulu mau nggak?" tanya Marissa. Tapi Hafiz hanya diam, tidak mendengarkan perkataan Marissa. Mas, ada apa? Kok diam aja?" tanya Marissa. Sayang, Mas nggak apa-apa," jawab Hafiz. "Mengapa nggak fokus dengan apa yang Risa tanyakan tadi?" tanya Marissa. "Mas agak kecapean. Banyak pekerjaan di kantor," jawab Hafiz. "Emang sayang nanya apa?" "Nggak apalah, lupakan aja. Risa tahu Mas bohong. Pasti Mas ada masalah," jawab Marissa paham. Risa nggak mau memaksa Mas. Kalau Mas mau cerita atau enggak, itu terserah Mas. "Nggak ada apa-apa sayang, jangan khawatir," ucap Hafiz. Marissa lalu mengangguk sambil tersenyum. Malamnya Hafiz kembali melamun memikirkan Mila dan papanya. Mila yang selalu mendesaknya minta dinikahi dan papanya yang menuntut hak asuh Dafa. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" ucap Hafiz. Hal ini tidak luput dari perhatian Marissa. "Mas, benar kamu nggak apa-apa?" tanya Marissa. "Mas nggak apa-apa, cuma mikirin masalah kerjaan aja," jawab Hafiz.
Ya udah, kalau Mas nggak mau cerita, Risa tidur dulu, ucap Marisa sambil berjalan ke kamarnya. Hafiz hanya diam melihat Marisa yang kesal karena dicuekin sama Hafiz. Keesokan harinya, tampak Mila sedang duduk di ruang tamu, melamun memikirkan Hafiz sambil mengusap-usap perutnya. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Mila kaget, gak percaya Hafiz menelponnya. "Halo Fiz," ucap Mila. "Mil, aku sedang OTW ke rumah kamu. Bisa kita ketemu?" tanya Hafiz. "Sekarang?" Bisa, jawab Mila. "Aku siap-siap sebentar ya." Lalu Mila segera pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian. Tak lama Hafiz pun sampai di rumah Mila. Setelah dipersilakan masuk, Hafiz duduk di ruang tamu, lalu Mila pun muncul. "Hai Fiz, ada apa kamu mau ketemu aku?" tanya Mila. "Benar kamu mau nikah dengan aku?" tanya Hafiz. "Oh my god, ya benar," ucap Mila senang. "Kalau begitu, aku mau ketemu sama papa kamu," ucap Hafiz. "Mau ketemu papa? Untuk apa?" tanya Mila. "Untuk membicarakan pernikahan kita," jawab Hafiz. "Oke, kita ke kantor papa sekarang," jawab Mila. Lalu mereka pun pergi ke kantor Dodi, papa Mila. Sesampainya di kantor papa Mila, mereka langsung dipersilakan masuk ke ruangan direktur. "Papa," ucap Mila. Dodi kaget melihat kedatangan Mila bersama Hafiz. "Hai Mil, pasti kamu sudah ready mau kerja di kantor papa," ucap Dodi senang. "Enggak, Pa. Perkenalkan, ini Hafiz, mantan suami Mila, dan kami berencana mau menikah kembali," ucap Mila. "Oh, jadi inilah mantan suami Mila. Setelah papa mengajukan tuntutan hukum atas hak asuh Dafa, baru mau datang ke sini ketemu papa," tanya Dodi. "Jadi kamu takut saya tuntut, baru kemudian datang ke sini dan mau rujuk kembali dengan Mila. Benar begitu?" "Apa? Papa mengajukan tuntutan hukum untuk hak asuh Dafa?" tanya Mila kaget. "Hafiz, aku gak paham. Kamu bilang mau ketemu papa untuk membicarakan tentang pernikahan kita. Sekarang mau bicara tentang tuntutan hak asuh Dafa. Kamu bohongin aku?" "Begini Pak Dodi, saya datang sebagai pengacara yang ditunjuk Pak Hasan untuk menyelesaikan kasus hak asuh cucu Bapak," ucap Hafiz. "Apa? Saya nggak paham," ucap Dodi. "Saya mengakui bahwa anak saya adalah cucu Bapak. Tapi saya akan menjelaskan mengapa saya tidak izinkan Mila untuk menjaga anak saya," ucap Hafiz. "Cukup Hafiz," teriak Mila. "Kamu gak perlu menceritakan semua hal sama papa." Hafiz terdiam sebentar, kemudian melanjutkan omongannya. "Kamu takut rahasia kamu terbongkar?" tanya Hafiz. "Ada apa nih ribut-ribut?"
Hafiz, saya masih belum paham, ucap Dodi. Begini Pak Dodi, saya rasa Bapak tidak perlu menuntut saya untuk kasus hak asuh anak saya. Sebagai imbalannya, saya akan izinkan anak saya untuk ketemu dengan Bapak setiap minggu, supaya hubungan Bapak dengan cucu Bapak tidak terputus. Dan yang pasti, saya tidak akan kawin lagi dengan Mila, karena saya sudah ada istri, ucap Hafiz. Mila kaget mendengarkan ucapan Hafiz. Fiz, kamu udah janji mau nikahin aku. Please, jangan buat aku seperti ini. Dava itu anak aku juga, ucap Mila memohon. Maafkan aku Mila, aku gak bisa kawin dengan kamu. Aku gak akan sakitkan hati istri aku, ucap Hafiz tegas. Pak Dodi, saya minta maaf. Saya gak bisa kembali pada Mila. Cukuplah apa yang terjadi di masa lalu jadi pelajaran untuk kami. Saya permisi dulu, ucap Hafiz berjalan menuju pintu. Lalu Mila mengejar Hafiz sambil menangis. Hafiz, tolonglah Hafiz, kamu udah janji sama aku. Aku rela jadi istri kedua kamu. Tolong beri aku kesempatan sekali ini, ucap Mila. Sorry Mila, sorry, ucap Hafiz. Tapi Mila terus mengejar Hafiz. Apalagi Mila, aku gak mungkin menyakiti Marissa. Dia sudah banyak berkorban untuk aku. Kamu gak layak menggantikan tempat dia, ucap Hafiz. Setelah ini, tolong jangan ganggu keluarga aku. Kalau kamu masih mengganggu aku akan menceritakan semua perbuatan buruk kamu dulu sama papa kamu, ucap Hafiz. Kamu tahu aku akan cerita apa? Kamu pemabuk, kamu tinggal bersama dengan laki-laki tanpa hubungan pernikahan. Kamu mau papa kamu tahu semua itu, ucap Hafiz. Mila menggeleng. Hafiz, aku hanya minta kamu nikahin aku, itu aja. Tolong pikirkan nasib Dava, ucap Mila. No Mila, aku sudah buat keputusan. Baju muslimah yang kamu pakai ini tidak dapat menutupi keburukan kamu. Jadi hati-hati, ucap Hafiz meninggalkan kantor Dodi. Mila hanya bisa diam melihat kepergian Hafiz. Sementara itu, tampak Marissa dan Nia sedang makan siang bersama. Jujur, aku takut sesuatu akan terjadi dalam rumah tangga aku sejak Mila muncul lagi, ucap Marissa. Is, kamu jangan pikir macam-macam, Riz. Kamu kan kenal bagaimana Hafiz. Gak mungkin dia selingkuh lagi sama Mila, ucap Nia. Karena dia pernah selingkuh lah, makanya aku khawatir, jawab Marissa. Mila itu cinta pertamanya, sedangkan aku seperti tempat persinggahan aja. Lagi pula mereka ada Dava, sedangkan aku, tanya Marissa sedih. Sekarang Hafiz sudah mulai sering melamun. Jika aku tanya, gak pernah mau menjawab. Sekarang saatnya kamu harus banyak berdoa, minta sama Allah. Semoga rumah tangga kamu diberikan kebahagiaan dan keberkahan. Itu aja caranya, ucap Nia. Marissa hanya diam mendengarkan ucapan Nia. Sorenya setelah pulang dari kantor, Dodi memanggil Mila. Mila, sekarang coba kamu ceritakan, mengapa kamu bercerai dengan Hafiz? Tanya papanya. Ada apa, Mas? Mengapa?
teriak-teriak. "Siapa Hafiz?" tanya Aisyah. "Hafiz itu mantan suami Mila. Tadi siang datang ke kantor saya. Dari gayanya saya yakin dia itu seorang suami yang baik dan bertanggung jawab," jawab Dodi. "Buktinya dia bisa jaga anak kamu dengan baik setelah bercerai." "Ini pasti kamu yang cari gara-gara," ucap Dodi emosi. "Hafiz itu kelihatannya aja baik, Pa. Sebenarnya dia itu pemabuk dan suka berjudi," ucap Mila. "Papa nggak percaya, pasti kamu yang buat gara-gara sehingga diceraikan Hafiz," ucap Dodi. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.